tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa, karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Dari kawasan Banjarsari, Radio Kembang Rahayu mengantar keindahan Kaula Banjarsari. Setelah ini akan ada pesanan lagu dari Cahyo di Desa Banjarsari untuk Sinta tersayang yang sedang belajar di ibu kota. Pendengar bisa berbagi cerita juga seperti Cahyo kepada kami, dan kami akan siap dengarkan dan membagikan. Pendengar setia Kembang Rahayu bisa beratensi dan berkisah kepada kami dengan telepon ke 731245. Setelah ini kami persembahkan Bintang Kehidupan dari Nike Ardila. Saat ini, sebuah kisah yang aku tidak bisa percaya sudah terjadi. Aku akan menemui sebuah akar dari kisah yang tidak aku bayangkan telah terjadi. Mengapa bisa terjadi? Mengapa begitu keji? Ada apa di desa ini? Aku mendengar dia yang akan aku temui berada di dalam penjara ini. Penjara yang dingin, gelap, dan lembab. Lantainya hanya berupa semen yang dipoles asal-asalan. Tetesan air mengucur detik demi detik, menandakan atap tak berniat dibenahi. Bau tak sedap pun kadang menguar pekat. Sebenarnya tempat ini tidak layak dikatakan penjara manusia. Tempat ini terlalu dingin, hampa, dan menyesakan. Atau sejatinya begitulah penjara seharusnya. Tempat menyiksa manusia penuh dosa. Lantas, apa yang disimpan oleh penjara ini? Aku hanya tahu bila sosok ini bernama Agung. Seharusnya seperti namanya, Agung berada di tahta tertinggi bersama pasukan setianya. Agung seharusnya menjadi gambaran kemegahan untuk desa Banjarsari. Lalu, apa hal dirinya di sini? Selamat siang, Pak Sipir. Nuwun sewu, Pak Sipir. Saya Kinasih dari Harian Warta Harjo. Saya sudah membuat janji untuk bertemu dengan Agung. Betul dia di sini? Aku adalah keagungan mimpi dan harapan Bapak. Aku adalah jalan kebenaran yang perlu dituntaskan di Banjarsari. Aku adalah bakti cinta Bapak untuk seruan sejarah indah tembakau di sini. Tapi, mengapa aku justru dingin di ruang ini? Bagaimana jika waktu itu aku lebih berani? Bagaimana jika saat itu aku bisa lebih cerdik dari dia? Mungkin saja keagunganku dan Bapak tetap hidup sepanjang masa. Hei Agung, bangun. Ada yang ingin temui kamu. Tidakkah kamu mendengarku? Bangun sekarang. Iya? Ini ada jurnalis yang ingin mewawancarai kamu. Aku sudah mendengar langkah kaki Agung. Hentakannya keras, terdengar sampai ke ruang tunggu. Aku semakin takut untuk ada di sini. Tapi aku belum bisa pulang tanpa kisah Agung. Kisah Agung yang membuatku bertanya-tanya. Agung duduk di sini. Nona Kinasih, ini Agung. Waktu wawancara sampai jam 6 sore. Ini masih pagi. Jadi saya harap Nona bisa mendapat jawaban Nona seharian ini. Baik, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Ada apa kamu kesini? Bagaimana kamu mengenalku? Apakah kamu adalah salah satu korbanku? Agung, kisahmu melegenda di Banjarsari.
Semua terdengar seperti mitos, tapi aku tahu benar kamu nyata. Oh, aku disanjung? Iya, benar. Tapi untuk seseorang yang disanjung-sanjung masyarakat desa Banjarsari dan anak dari pemilik kebun tembakau terbesar di sini, bagaimana Agung bisa ada di penjara ini? Hening turut memenjara kami. Agung masih menatapku penuh selidik, masih curiga denganku. Repot-repot sekali kamu datang ke tempat kumuh dan jauh ini. Apakah kamu adalah salah satu antek-antek pemerintah? Maaf, jika Agung berpikir bahwa saya punya maksud lain, tentu tidak benar. Saya benar-benar ingin masyarakat tahu tentang cerita Agung yang sebenarnya. Karena memendam selama bertahun-tahun pasti rasanya sangat sesak di dada. Jadi nanti saat saya bertanya beberapa hal, Agung sanggup menceritakannya, bukan? Kalau saya curiga, jelas. Anda ini kan pasti antek-antek pemerintah dan aparat penegak hukum. Kasar dan sesukanya sendiri. Jauh datang kemari pasti dengan tujuan tertentu. Tidak, Agung. Kamu bisa percaya kepada saya. Mana bisa begitu? Jurnalis itu pasti hanya boneka pemerintah dan... Agung, saya bisa pastikan hal itu tidak benar. Jadi, bagaimana Agung? Bisa saya lanjut? Ya, silakan. Saya izin merekam cerita kamu ya, Agung. Ya, baiklah. Tapi aku tidak mengizinkan kamu memotong hasil rekaman ceritaku. Tentu, melanjutkan pertanyaan saya yang tadi. Bagaimana bisa Agung ada di sini? Semua ini bermula dari Selasa Kliwon. Seperti biasanya, aku pulang dari sekolah dengan teman-teman. Kami beranjak pulang dengan kayuhan sepeda kami. Pelan-pelan kami mendekat ke tempat kami biasa kumpul, di warung Bodarmi. Agung, mau ngapain cepet-cepet pulang? Ayo, sini dulu aja. Bodarmi lagi bikin singkong goreng enak loh. Kesukaanmu toh. Aduh, ndak bisa, Geng. Aku mau pulang dulu. Tadi bapak pesen kalau bisa aku hari ini langsung pulang. Besok-besok aku tunggu singkong gorengnya ya, oke? Yo wes, kamu hati-hati ya. Bodarmi, singkong gorengnya batal ya. Ini Agung mau langsung pulang aja. Pamit, Mbak. Aku tidak punya pikiran apa-apa. Perasaanku tenang. Bahkan aku sempat bersenandung di perjalanan pulang. Namun semua itu tak berlangsung lama. Weh, minggir. Ibu-ibu dan anak-anak tidak boleh lihat. Astagfirullah. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ada apa itu, Pak? Bu? Yang ada di pikiranku saat itu hanya bertanya-tanya, kenapa ada kejadian ramai-ramai di kebun yang sudah ditumbuhi rumputan tinggi? Aku ingat sekali hari itu. Wajah bias dan pucat dari warga yang melihat sesuatu tergeletak mengenaskan di rumputan. Agung, bapak kamu. Ada apa dengan bapakku, Pak? Sing sabar ya, Gung. Aku berlari, mendatangi tubuh yang terbujur kabur, telungkup, bersimbah darah dengan beberapa percikan darah di baju. Aku tak bisa merasakan apa-apa kecuali tubuhnya yang lemas. Pak, bangun, Pak. Bapak, bangun. Kenapa bisa seperti itu? Dan menurut kamu, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, pemerintah. Memangnya siapa lagi? Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.